Pemirsa, dua penculik bocah di Palembang, Sumatera Selatan berhasil diringkus polisi. Rencananya para pelaku akan meminta uang tebusan 100 juta rupiah. Dua penculik diringkus unit pidana umum Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan usai menculik bocah 3 tahun saat bermain di depan rumahnya hari Jumat lalu. Dua pelaku memiliki peran masing-masing. Satu pelaku sebagai penculik dan satu pelaku lainnya berperan menyekap korban di rumah kosong. Menutup mata, menutup mulut. Itu anak itu bawa balik. Bawa kemana? Bawa balik ke rumah. Usai CCTV penculikan viral di media sosial, para pelaku kemudian melepas korban dengan tangan terikat dan mata tertutup. Korban ditemukan di Jalan Nordin Panci, Sukaramai, Palembang, Sabtu dini hari. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti sepeda motor. Itu berjalan kaki sendirian dengan diikat dan mata tertutup. Itu tidak mungkin terjadi, karena kalaupun itu terjadi pasti ada masyarakat yang mengambil. Dengan keanehan seperti itu akhirnya kami lidik dari mulai orang yang menyerahkan pertama kali kepada petugas Polrestabes Palembang. Setelah kami lidik, kami sepakati, kemudian ternyata sang anak itu disekap di dalam rumah kosong. Sebelumnya, bocah 3 tahun di Palembang diculik menggunakan sepeda motor saat bermain di depan rumahnya. Rekaman CCTV merekam ketika pelaku membawa korban dengan cara memboncengnya di bagian depan motor. Kakak korban yang berusaha menolong tak mampu mengejar motor pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, harap awasi anak Anda jika sedang bermain telepon genggam di luar rumah. Ya, di Pasuruan, Jawa Timur, seorang bocah jadi korban penjamretan. Ia sempat terseret motor penjamret saat berusaha mempertahankan telepon genggam. Aksi seorang pria bermotor yang menjamret telepon genggam bocah kelas 2 SD di Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, terekam CCTV. Korban sempat menarik jaket pelaku saat kabur, namun korban terjatuh dan terseret motor pelaku hingga terluka di wajah dan kaki. Menurut warga setempat, pelaku yang mengenakan jaket ojek online berpura-pura bertanya alamat kepada korban yang sedang bermain bersama teman-temannya. Saat korban lengah, pelaku kemudian menjamret telepon genggam milik korban. Anak-anak kan biasa, namanya anak-anak kan main di sini. Terus itu ya bisa main dari sini terus ke sana, terus mungkin mau pulang atau gimana, terus kebetulan ada ada orang tanya alamat. Oh, pura-pura tanya alamat. Ya, pura-pura tanya alamat yang intinya kebetulan yang ditanyakan itu bukan daerah sini. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku karena sudah 2 kali beraksi di wilayahnya. Sementara pihak kepolisian masih mempelajari rekaman kamera CCTV untuk mengetahui ciri-ciri pelaku. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Praktek jual beli bayi di Medan, Sumatera Utara dibongkar polisi. Bayi berusia 14 hari yang dibeli seharga 5 juta rupiah rencananya akan dijual lagi dengan harga 28 juta rupiah. Inilah video amatir saat polisi meringkus 2 oknum bidan yang terlibat dalam perdagangan bayi di Medan, Sumatera Utara. Keduanya yang berinisial RS dan SP ditangkap di rumahnya di Desa Tanjung Morawa, Deli Serdang. Keduanya sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dari hasil penyelidikan diketahui SP menjual bayi kepada RS yang kemudian dijual kembali kepada tersangka AS. Selain menemukan 1 bayi laki-laki berusia 3 minggu, polisi juga menemukan bukti transfer senilai 13 juta rupiah. Pengakuan pertama. Sebelumnya, polisi menangkap seseorang berinisial AS yang menjadi agen di kawasan Asia Megamas, Kota Medan, bersama 1 bayi laki-laki yang akan dijualnya. Polisi menyamar sebagai pembeli dan akan bertransaksi dengan tersangka seharga 28 juta rupiah. Keterangannya mengatakan bahwa dia membeli 5 juta, kemudian dia menjualnya 28 juta. Kemudian apakah tempat bersalin orang tua itu juga sudah diperiksa saat ini, Pak? Masih dalam penyelidikan.
Polisi kini terus mendalami keterangan para tersangka untuk mengungkap apakah bayi-bayi yang diperdagangkan ini sengaja diberikan oleh orang tuanya atau merupakan korban penculikan. Dari hasil pemeriksaan awal, kawanan ini sudah menjual 4 bayi selama 6 bulan terakhir. Sementara bayi berusia 14 hari yang akan dijual seharga 28 juta rupiah, kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Medan karena kesehatannya terganggu. Pemirsa, satu bayi laki-laki ditemukan warga tanpa selai kain dan tergeletak di tanah di sebuah gudang kosong di Goa, Sulawesi Selatan. Bayi malang ini awalnya masih bernafas, namun akhirnya meninggal dunia saat dievakuasi ke rumah sakit. Warga Jalan Palantikang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan digemparkan dengan penemuan satu bayi laki-laki di gudang kosong belakang rumah. Saat ditemukan kondisi bayi masih bernafas namun lemah dengan ari-ari yang masih menempel. Warga yang panik kemudian langsung mengevakuasi bayi ke rumah sakit. Warga yang pertama kali menemukan bayi ini mengaku mendengar suara tangisan dari dalam gudang. Saat diperiksa, bayi malang ini tergeletak di tanah dan tanpa sehelai kain. Tapi jam 7 saya dengar-dengar suara bayi. Terbungkus baju atau? Enggak, sama sekali tidak. Masih lengkap dengan hari-harinya, Bu ya? Iya itu, pada tadi. Dibawa kemana sekarang, Bu? Tadi meninggal Mi, tidak ada Mi. Jadi mungkin kasih mujizat sama Tuhan, kembali lagi merah. Sementara itu, aparat Polsek Somba Opu yang menerima laporan telah memeriksa lokasi dan meminta keterangan sejumlah warga untuk mencari pelaku yang tega membuang bayi ini. Kondisi pada saat itu yang dalam keadaan hidup. Dan terakhir kita dapat informasi bahwa sang bayi meninggal dunia. Setelah sempat dirawat, bayi tidak berdosa ini menghembuskan nafas terakhirnya. Jenazah bayi kemudian dibawa warga untuk disemayamkan dan selanjutnya dimakamkan dengan layak di tempat pemakaman umum. Pemirsa, di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, seorang anggota DPRD dikejutkan dengan penemuan bayi perempuan di depan rumahnya. Bayi yang baru dilahirkan tersebut kini dalam kondisi sehat dan akan diadopsi sendiri oleh pemilik rumah. Bayi perempuan yang belum diberi nama ini dalam kondisi sehat dan menjadi penghuni baru di rumah seorang anggota DPRD di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sebelumnya bayi ini ditemukan di depan rumah dengan kondisi yang memprihatinkan dengan terbungkus kain dan diduga baru saja dilahirkan. Awalnya istri pemilik rumah mendengar suara tangis bayi pada dini hari. Saat bayi ditemukan langsung dibawa ke puskesmas untuk dirawat. Habis sholat subuh, saya sama istri saya mendengar suara bayi. Akhirnya istri saya membuka pintu, melihat ke depan rumah. Didapatinya ada bungkusan seperti kain putih gitu. Jadi istri saya mendekat, dilihatnya ini bayi ya, bayi perempuan. Bayi dengan berat 2 kg dan panjang 44 cm ini rencananya akan diadopsi oleh keluarga Andi. Kalau adopsi boleh, tapi prosesnya tetap proses adopsi yang diajukan ke dinas sosial, nanti diteruskan ke provinsi ya, berkas-berkas nanti ke provinsi, kemudian itu akan melengkapi persyaratan, artinya persyaratan yang ada di dinas sosial. Penemuan ini juga sudah dilaporkan ke polisi dan kini dalam penyelidikan untuk mencari pelaku yang tega menelantarkan bayi tidak berdosa ini. Ribuan warga terpaksa mengungsi karena tanggul Kali Citarum di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jebol. Informasinya usai jeda, tetaplah di Ainyu Sore. 1 Februari